Nggak sampai di situ, wa taraktum jihadakum. Nanti kalian sendiri akan meninggalkan kewajiban jihad. Sekarang kelihatan depan mata kita, jangankan berjihad, ngomong jihad berani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, sampai kata jihad, saudara, dihilangkan dari kurikulum pendidikan kita. Ayat-ayat jihad nggak boleh lagi dibahas, saudara. Bahkan ayat-ayat jihad dianggap ayat-ayat provokatif. Kalau ada habib, kiai, ustadz bicara tentang jihad, maka disebut radikal, ekstremis, teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dikabarkan Nabi, saudara. Wa taraktum jihadakum, kau bakal tinggal itu jihadmu. Kau tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, bagaimana nggak ditinggal? Bicara jihad aja nggak berani, nulis jihad aja nggak berani, sampai mendengarkan kalimat jihad takut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, zaman sekarang kita sudah mulai sampai kepada satu situasi yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa respon sahabat, saudara? Begitu Nabi bertanya, sekaligus menginformasikan situasi dan kondisi seperti itu, apa kata para sahabat? Kalau mereka berkata kepada Nabi, awakah min dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa iya nanti umatmu akan seperti itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, saudara, bukan nggak percaya dengan Nabi, bertanya karena kaget. Kaget, apa iya umat Islam nanti kondisinya seperti itu? Sebab yang dilihat oleh para sahabat Nabi ketika itu, saudara, kondisi umat Islam dari mulai di Mekah hijrah ke Madinah, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bagus, saudara. Semakin hari perempuannya perempuan solehah, anak-anak mudanya anak-anak muda solehin, jihadnya semua semangat, bukan hanya sekedar mereka berani mati, tapi mereka berebut mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka kaget, apa iya umat Islam nanti kondisinya seperti itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, "Na'am, ya, wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Wa asyaddu minhu sayakun. Nanti yang terjadi lebih parah dari itu. Masya Allah. Ini baru satu kondisi, sahabat pada kaget. Sekarang Nabi mengatakan nanti kondisinya lebih parah lagi yang terjadi. Sahabat penasaran. Mereka bertanya, "Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah?" Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah? Apa itu kondisi yang lebih parah lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, "Kaifa antum?" Lagi-lagi Nabi menjawab dengan pertanyaan dan sekaligus dengan memberikan informasi. Apa yang kedua ini pertanyaan? Kaifa antum? Bagaimana kalian semua nanti? Bagaimana? Kata Nabi, "Idza lam ta'muru bi ma'rufin wa lam tanhaw 'an munkarin." Kalau kamu semua sudah tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah, Nabi yang kasih kabar nanti umatnya akan menghadapi suatu zaman yang amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan lagi, saudara. Orang takut menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, takut dituduh, takut ditangkap, takut dipenjara, takut diganggu, takut dibunuh. Karena manakala seseorang tampil melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka semua ahli maksiat sedunia menjadi musuh dia, saudara. Yang pandang narkoba jadi musuh dia, yang pandar judinya jadi musuh dia, yang pandar pelacurannya jadi musuh dia, yang para koruptor jadi musuh dia, orang-orang zalim jadi musuh dia. Kenapa? Karena orang-orang ahli kemunkaran nggak suka dengan para penegak amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Ya, musuhnya akan banyak. Dia akan diserang dari segala arah, saudara. Dari depan, belakang, saudara, kanan, kiri, dari semua arah dia bakal diserang. Makanya, saudara, yang terjadi akhirnya apa? Umat takut amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah takut, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, saudara. Persis yang Nabi sampaikan. Kita lihat dengan mata kita sekarang ini, saudara. Banyak orang takut amar ma'ruf nahi munkar. Banyak kalau bicara amar ma'ruf nahi munkar, saudara, disalahkan justru. Bahkan kalau ada seorang amar ma'ruf nahi munkar kemudian dipenjara, apa dibilang? Itu kekerasan sih. Itu gara-gara ngomongnya soal judi sih, soal korupsi sih. Saudara, justru disesalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan, mestinya orang yang amar ma'ruf nahi munkar sekalipun dia dibunuh, saudara, bukan kita sesalkan. Mestinya kita berikan support, dukungan, doakan, dan mestinya kita ikut semua untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oh, para sahabat makin kaget, saudara. Makin kaget. Kenapa sahabat kaget? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Tatkala Allah memuji Nabi dan para sahabat, saudara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ya Muhammad dengan segenap para sahabatmu, kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan diciptakan oleh Allah untuk umat manusia. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Kenapa Nabi dan sahabat menjadi umat yang terbaik? Allah tegaskan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian menyerukan daripada kebajikan dan mencegah kemunkaran. Justru amar ma'ruf nahi munkar menjadi kunci untuk menjadi umat yang terbaik, saudara. Kalau orang tidak amar ma'ruf nahi munkar, berarti kuncinya dibuang sama dia, saudara. Terus bagaimana dia membuka pintu keberkahan? Kemudian bagaimana dia membuka pintu kemenangan? Bagaimana dia membuka pintu kebahagiaan dunia dan akhirat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkis yang disampaikan oleh Nabi sekarang terjadi. Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Orang zaman sekarang banyak takut amar ma'ruf nahi munkar. Jujur banyak takut tidak? Jujur banyak takut tidak? Berarti apa yang disampaikan Nabi benar tidak? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Kemudian